Ya, 2 pekan terakhir ini lagi musim rapat umum pemegang saham perusahaan milik negara yang mengejutkan nama sejumlah tim sukses Presiden Jokowi dan nama para ekonom yang selama ini kritis dipilih menjadi komisaris perusahaan. Nah, mari kita lihat siapa saja yang duduk di kursi komisaris BUMN. Yang pertama, ada Cahya Dwi Rembulan. Dia adalah anggota tim sukses Jokowi. Ini merupakan salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendukung pemerintahan, dan Cahya terpilih menjadi komisaris independen Bank Mandiri. Cahya merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Lulusan ilmu hukum menjadi komisaris bank BUMN terbesar di tanah air. Kita lihat yang berikutnya, saudara. Selanjutnya ada komisaris independen BNI Pataniari Siahaan. Sama seperti Cahya Dwi Rembulan, Pataniari juga kader PDIP yang sempat 2 periode menjadi anggota DPR. Pataniari tidak lolos nyalek pada saat pemilu 2014 lalu, dan latar belakang Pataniari bukan ekonomi apalagi perbankan. Pataniari adalah doktor bidang hukum dan masih aktif mengajar di Universitas Trisakti. Yang ketiga, ada ahli hukum tata negara yang cukup terkenal, Refli Harun. Beliau juga sering masuk di TV, yang terpilih sebagai komisaris utama Jasa Marga. Lulusan hukum Universitas Gadjah Mada ini lebih terkenal sebagai ahli hukum tata negara, namun ia kini ditunjuk sebagai komisaris utama Jasa Marga. Nah, apakah orang hukum akan cocok mengurusi perusahaan jasa seperti Jasa Marga? Kita akan lihat nanti bagaimana kinerjanya. Dan kita kembali agak jauh ke akhir tahun lalu, Dias Hendro Priyono terpilih menjadi komisaris Telkom. Kalau melihat dari nama belakangnya, betul, Dias adalah anak kandung mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono. Dan Hendro Priyono juga sempat aktif menjadi salah satu tim sukses Jokowi. Jadi ini adalah daftar tim sukses yang dikomisariskan. Dan selain tim sukses yang dikomisariskan, sekarang juga ada sejumlah ekonom yang dikomisariskan. Pertama, ada mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Lulusan Boston University ini kini menjabat sebagai komisaris utama Bank Negara Indonesia. Rizal Ramli dikenal sangat aktif mengkritik keras kebijakan pemerintah. Ia juga pernah mengkritik kebijakan Sofyan Jalil baru-baru ini. Yang berikutnya, ya, kita lihat ada nama Refrison Baswir. Ia adalah ekonom dan pengajar Universitas Airlangga Surabaya. Ia ditunjuk sebagai komisaris BNI, dan selama ini Refrison salah satu ekonom yang kritiknya keras tapi di zaman Presiden SBY, dan saat ini juga Refrison masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan negara lainnya, yaitu PT Perkebunan Nusantara 11. 2 komisaris di 2 perusahaan negara. Wow. Dan selanjutnya kita lihat ada nama Henry Saparini. Doktor lulusan Universitas Tsukuba Jepang ini dipercaya jadi komisaris utama PT Telkom. Sejak pemerintahan SBY, Henry Saparini rajin mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah. Bersama Refrison, ia dikenal sebagai ekonom dengan aliran anti neoliberalisme. Nah, tadi ada daftar tim sukses, ada juga daftar ekonom. Ada yang latar belakangnya nyambung, ada yang enggak. Tapi sebenarnya apa syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan? Nah, info yang ini kami ambil dari persyaratan Dewan Komisaris dari perusahaan Dana Reksa. Ada 3 syarat besar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat formal. Orang ini tidak cacat hukum, artinya tidak pernah melakukan tindak pidana. Lalu tidak pernah dinyatakan pilot secara pribadi, dan bukan direksi atau komisaris pengawas yang bersalah dalam jangka waktu 5 tahun. Ini persyaratan formalnya. Berikutnya ada lagi persyaratannya, yaitu persyaratan yang kami sebut dengan persyaratan material. Ada integritas, dedikasi, paham masalah perusahaan. Apakah ahli hukum paham masalah perbankan? Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Dan ada juga persyaratan lainnya, saudara, kalau kita lihat, bukan pengurus parpol atau caleg, sehat jasmani dan rohani. Nah, bukan pengurus parpol atau caleg, apakah para politisi tadi masih aktif sebagai pengurus atau tidak, harus dicek juga datanya. Dan yang terakhir, sebenarnya berapa gaji seorang komisaris perusahaan? Nah, kita lihat, saudara.
Gaji seorang komisaris biasanya setengah dari gaji direksi perusahaan. Nah, kalau perusahaan BUMN biasanya gaji direksinya berkisar antara 100 sampai dengan 200 juta. Artinya gaji komisaris BUMN kurang lebih antara 50 sampai dengan 100 juta rupiah per bulannya. Dan sementara itu kami juga sudah mengkonfirmasi kepada Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengenai bagi-bagi jabatan komisaris untuk sejumlah orang tim ses Jokowi JK. Menurutnya semua orang yang dipilih berdasarkan kompetensi. Tapi Sofyan juga mengatakan bahwa jabatan ini merupakan hadiah bagi orang yang berbakti kepada negara. Yang paling penting adalah kompetensinya, bukan dilihat apakah ada mantan apa, tapi kompetensinya. Itu Anda melihat dan kompetensinya. Dan biasanya standarnya adalah bisa ada komisaris 6 atau 5 itu 1 orang. Dan biasanya komite independen. Itu tidak ada masalah. Dan itu praktek yang umum dan itu adalah bagian dari reward ya kepada orang